Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa berhadir di rumah Allah untuk sama-sama mengikuti agenda rutin kita, yaitu kajian maghrib menjelang isya. Bersyukur bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai keistiqomahan, sudah mempunyai niat untuk memperbaiki diri. Saya doakan semuanya, mudah-mudahan kelak kita akan bisa bersama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada ruh junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para keluarga sahabat dan tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali melanjutkan makmum masbuk kita. Ya, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, waktu kita mengerjakan sholat, di saat kita tertinggal sholat kita, semalam sudah saya tanyakan, apakah kita perlu takbiratul ihram dulu? Seakan-akan hadis ini, Ibu, ini saya potong dulu. Hadisnya jangan nanti dianggap bertentangan. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam sholat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka bertakbir. Jika ia rukuk, maka rukuklah. Jika ia sujud, maka sujudlah. Jika ia sholat sambil berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Maka kadang ada orang yang sholatnya tertinggal, saat bertemu dengan imam rukuk, dia langsung rukuk. Bukan itu pemahamannya. Yuk, kita konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi ini nanti jadi salah. Makanya ada hadis lain. Nah, ini Bapak Ibu, memulai sholat itu harus diawali dengan takbiratul ihram. Ya, hadisnya sahih, riwayatnya Bukhari. Idza kumta ila sholati fasbi'il wudu'a thumma taqbilil qiblata fakabbir. Jika engkau berdiri mengerjakan sholat, sempurnakanlah wudu. Makanya syarat sah sholat kita kalau wudunya sah. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah. Nah, ini ada kalimat fakabbir dan bertakbirlah. Maka bertakbirlah ini adalah perintah saat kita mengerjakan sholat, diperintahkan untuk takbiratul ihram. Lalu muncul masalah, bagaimana takbiratul ihramnya bagi orang yang ketinggalan? Sama hadisnya tadi, masih sama ya. Kunci sholat adalah bersuci, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan
salam. Semalam sudah saya sampaikan, ini hadisnya sahih ya. Maka ada orang yang melakukan takbiratul ihram. Bagaimana cara takbirnya? Ada orang yang mengerjakan sholat saat bertemu dengan imam ruku langsung Allahu Akbar ruku. Takbir yang harus dilakukan adalah satu. Ini berdasarkan dalam sebuah Alkitab Al-Qaulul Mubin fi At-Tahi Al-Musallin di halaman 256. Mayoritas ulama fikih telah menjelaskan bahwa mengerjakan takbiratul ihram dalam posisi tegak berdiri itu hukumnya wajib. Kenapa ini saya sampaikan dulu? Karena ada orang yang waktu bertemu dengan imam saat rukuk atau saat sujud, ada yang takbirnya nggak sempurna berdiri tegak. Contoh, datang Allah, misalnya pas jumpa sujud. Jadi waktu datang gitu, jumpa sujud, langsung aja Allah Akbar. Pernah Bu melihat begitu? Ini yang bagus. Posisi takbiratul ihram itu harus tetap tegak berdiri sempurna. Makanya saat bertemu dengan imam yang lagi ruku atau sujud, yang pakai usholi sebelumnya disempurnakan ya. Misalnya dia pakai usholi silahkan. Kemudian kalau niatnya sudah dalam hati, lakukan. Sengaja saya sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, sempurna. Berdiri kita itu tetap sempurna. Silahkan. Mau berdiri mengangkat tangannya sambil begini atau begini, ada kan Pak? Dua pilihan. Ini adalah meringankan bagi kita. Makanya jangan gampang nyalain orang. Takbir yang benar itu begini. Insya Allah lain kali akan saya sampaikan. Takbir yang benar itu begini, bukan begini. Ada itu misalnya. Ya. Makanya ada dua versi, sama dengan orang yang mau sujud misalnya. Sujud itu tangan duluan atau lutut duluan. Ya tergantung enaknya yang mana, boleh. Nah, contoh misalnya waktu ruku, jumpa ruku, ada orang yang langsung Allahu Akbar. Dia nggak sempurna. Sempurnakan dulu. Saya Allahu Akbar. Kalau pas dia ruku, yang utama dua takbir. Yang utama, sekali lagi, yang utama dua takbir. Kenapa? Satu, takbiratul ihram. Yang kedua, takbir intiqal atau takbir perpindahan. Akan tetapi, kalau dikhawatirkan nggak dapat rukuknya imam, pas jumpa dikhawatirkan nggak dapat rukuknya imam, silakan. Ulama masih membolehkan, boleh hanya satu takbir, tapi takbiratul ihram. Kenapa? Takbiratul ihram itu hukumnya wajib dalam melaksanakan sholat. Sholat itu diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, paham belum itu? Paham Bapak Ibu? Jadi sempurnakan. Contoh, Allahu Akbar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah perlu kita meletakkan tangan kita di dada? Kira-kira diletakkan nggak? Kita ketinggalan. Saat kita ketinggalan, apakah waktu takbiratul ihram kita itu harus diletakkan di dada tangan kita, atau langsung mengikuti imam? Ya, diletakkan dulu. Yang lain? Ya, tergantung gimana ya.
Sekarang kalau mendapati seorang imam sedang berdiri, Allahu Akbar, misalnya imam lagi membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, mohon maaf, misalnya bagaimana takbiratul ihram kita diletakkan di dada atau tidak? Ya, diletakkan. Ini tergantung posisi. Kalau memang masih sempat membaca suratul Fatihah, lakukan membaca suratul Fatihah. Tapi kalau memang tidak sempat membaca suratul Fatihah, insya Allah bacaan imam sama dengan bacaan imam. Tapi ingat sekali lagi, tapi seandainya kita menjumpai rukuknya imam atau sujudnya imam, tak perlu kita meletakkan di dada. Jadi langsung Allahu Akbar. Kalau memang langsung dapat rukuknya imam, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kenapa? Yuk, ini simak baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan, masih dalam kitab yang sama ini. Perlulah kita meletakkan tangan di dada, ya. Tidak ada kebutuhan atau tidak perlu untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram dan sebelum turun menuju rukuk seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sholat. Hal ini karena meletakkan dua tangan di dada adalah posisi yang diperuntukkan dalam rangka membaca suratul Fatihah. Sedangkan dalam kondisi tersebut dia tidak membaca Al-Fatihah karena langsung rukuk. Oke, Bapak Ibu, ya paham ya? Jadi kalau kita jumpa rukuknya imam, kalau kita jumpa sujudnya imam, saat takbiratul ihram tidak perlu meletakkan tangan kita di dada, tapi langsung ikuti rukuknya imam. Nah, ini kan tidak bertentangan dengan hadis yang pertama. Misalkan boleh apa tidak kita tunggu saja selesai satu rakaat baru kita ikuti. Boleh apa tidak? Biar tak repot. Misalkan kita tunggu aja selesai satu rakaat. Ya. Kita tunggu repot. Namanya usul. Iya. Boleh apa tidak? Ya, kalimatnya boleh tidak kita menunggu imam sampai berdiri dulu lagi, gitu intinya. Biar nggak repot lah. Kan panjang ceritanya. Iya. Kalau masalah ditanya boleh atau nggak boleh, kembali mendasarkan hadis pertama. Tengok. Sesungguhnya dijadikan seorang imam dalam sholat adalah untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka bertakbir. Jika ia rukuk maka, jika sujud maka sujud. Nah, kapan dimana kita menjumpai imam mengerjakan, itulah yang segera kita ikuti. Jangan tunggu lama-lama. Kecuali, nah ini kecuali, sekali lagi, kecuali kalau pas Bapak Ibu menjumpai di tasyahud akhir. Ini tadi sudah saya jelaskan ya Pak, yang sujud yang pakai rukuk tadi ya, pakai takbiratul ihram tadi udah ya. Nah ini udah saya terangkan. Nah ini makmum masbuk mendapati tasyahud akhir. Nanti akan muncul pertanyaan beliau, tapi pertanyaan Pak Johan ya, itu masih posisi imam ya. Imam itu masih sempat mengerjakan sholat. Boleh nggak menunggu? Sebaiknya jangan ditunggu. Kenapa? Karena kita ketinggalan. Biar nggak repot katanya Mbak ya. Kecuali kalau memang masih ada sesuatu yang perlu dipersiapkan. Sholat itu kan butuh konsentrasi. Ternyata mohon maaf misalnya
Ini bukan berarti menunggu. Kadang kan ada kan Pak, sholat yang satu celananya gini. Jangan karena buru-burunya kan, Allahu Akbar, tapi celana masih begini juga kan ini. Jumpa sujudnya imam ini nggak di bolo-bolo juga. Akhirnya apa? Menjadi tema. Gitu. Menjadi susahnya orang tuh. Akhirnya nggak konsentrasi. Mak, celananya belum turun satu Pak. Kecuali kalau begitu itu lengkapi dulu, sempurnakan dulu. Nah, dalam kondisi sempurna baru kita mengerjakan sholat di mana kita bertemu dengan imam, lakukan yang seperti itu. Oke? Selesai. Tapi kalau ada makmum masbuk tiba-tiba tinggal ketemu satu di tasyahud akhir, imam itu udah Allahu Akbar, tahiyatul, udah tahiyatul. Nah, boleh nggak kita menunggu? Boleh nggak? Menunggu selesai? Ya. Tinggal salam. Kira-kira posisi kita bagaimana? Enggak masuk lagi. Nggak masuk lagi ya? Enggak finish. Ya, nggak finish. Nggak dapat rakaat lagi ya? Nggak dapat pahala jamaah. Ya, mudah-mudahan nggak begitu. Iya. Yuk, mari. Ini penting. Seandainya Bapak Ibu tiba sampai di sini, jumpalah seorang imam sudah duduk tasyahud akhir. Kalau sendiri, kalau misalnya datang sendiri, kita langsung sholat atau nunggu selesai, alhamdulillah biarin lah. Apa yang penting ini aku udah sholat jamaah, udah aku sholat sendiri aja, biar nggak malah repot kali kan gitu kan. Ya. Atau ada orang lagi, misalnya ada 2 orang lagi, tiba-tiba ada 2 orang, dua-duanya jumpa waktu duduk tasyahud akhir. Kira-kira boleh nggak kita tunggu? Nah, yuk jawabannya. Muncul pertanyaan ini, ayatnya tadi dalilnya udah hadis Bukhari Muslim. 1. Jika sholat telah didirikan, terdengar iqamah, maka janganlah mendatanginya dengan berlari atau tergesa, dan datangilah sholat itu dengan berjalan tenang. Apa yang kamu dapati dari imam, maka kerjakanlah sepertinya, dan apa yang terlewatkan darimu, maka sempurnakanlah. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, saat kita melaksanakan sholat, posisi kita sebagai makmum yang tertinggal, imam kondisi tasyahud akhir, diperintahkan kita tetap mengikuti tasyahud akhir. Insya Allah dapat pahala jamaah, walaupun tinggal dapat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, misalnya Allahu Akbar, udah kita tasyahud akhir, baru duduk assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Insya Allah menurut hadis ini kita sudah termasuk digolongkan mendapat pahala jamaah. Yang kedua, jadi silakan Bapak Ibu pilih. Ya. Kalau kita dapat di masalah kait tadi kan, Pak. Jadi kita kan untuk menggunakan lagi itu masuk kan Pak. Apakah kita ambil yang 3 rakaat atau misalnya maghrib kita ambil 3 rakaat lagi atau 2 Pak? Ya. Untuk menyempurnakan ya Pak. Oke. Pertanyaannya, kalau sudah ketemu di tahiyat akhir, apakah kita menyempurnakan 3 rakaat atau 2? Nanti jawabannya saya sampaikan. Ini saya masuk ini dulu. Ya. 1. Tadi yang pertama, pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua. Makmum masbuk mendapati tasyahud akhir. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, barang siapa mendapatkan 1 rakaat sholat, maka ia telah mendapatkan sholat berjamaah. Apa itu? Maksudnya di sini Pak, barang siapa mendapatkan 1 rakaat sholat
maka telah mendapatkan sholat berjamaah 1 rakaat. Dihitung kita mendapatkan rakaat kapan Bu? Ya. Saat kita mendapatkan rukuknya imam udah dapat 1 rakaat, maka sudah dihitung berjamaah. Ini pendapat yang kedua. Cuman jumhur lebih mengedepankan pendapat yang pertama. Paham Bapak Ibu? Makanya lebih baik kalau misalnya ada 2 orang, saat ketemu yang imam sedang tasyahud akhir, ya udah ikuti saja, ikuti geraknya imam. Nah, lalu menyempurnakan, masuk ke dalam jawaban. Masuk ke dalam jawaban. Kekurangannya berapa? Sempurnakan. Kalau waktu sholat maghrib tadi dipertanyakan, seandainya sholat maghrib ketemu imam duduk tasyahud akhir, maaf, kurangnya berapa Pak? 3. Kenapa? 1 rakaat itu terhitung kalau sempat makmum masbuk itu mendapatkan rukuknya imam. Sementara ini mendapatkan tasyahud akhir. Makanya belum dihitung 1 rakaat. Nah, bagaimana menyempurnakan? Tetap sempurnakan berapa kurangnya. Kalau sholat maghrib jumpa tasyahud akhirnya imam, berapa kurang? 3. Oke, 3. Waktu imam tasyahud akhir, ya, makmumnya mau duduk bagaimana? Muncul pertanyaan lagi Pak ya. Saat imam sudah duduk tasyahud akhir, kita ketemu imam duduk tasyahud akhir, makmum yang terlambat, Allah menyempurnakan ya, Allahu Akbar, mau duduknya tasyahud akhir atau tasyahud awal? Tasyahud awal. Yang mana Pak? Tasyahud awal. Ibu? Pilih yang mana? Akhir atau awal? Saya tanya, akhir atau awal? Pak Juan akhir atau awal? Akhir. Ibu? Akhir. Bapak? Awal. Makanya dari dulu sampai sekarang Pak, ada itu perbedaan pendapat. Makanya kalau sudah beda pendapat, hargai. Jangan dipaksakan. Ya. Yang wajib itu mengikuti imam. Betul kan? Imam itu untuk diikuti. Apa yang diikuti? Imam duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Makanya kita makmum masbuk ada yang berpendapat kalau duduknya duduk iftirash, duduk tasyahud awal, berarti dia ingin bangkit lagi, menyempurnakan kekurangan. Oke? Oke? Mengikuti imamnya apa? Duduk. Paham ya? Duduk. Mengikuti imamnya duduk. Tapi bagi yang berpendapat duduknya duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir, berarti beliau itu mengikuti imam secara keseluruhan. Mengikuti imam duduk ya duduk, imam tasyahud akhir dia juga ikut duduk tasyahud akhir. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Yang duduk tasyahud awal betul atau salah? Betul. Betul. Yang duduk tasyahud akhir duduk atau salah? Betul. Betul. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat. Yang nggak bagus. Nggak bagus. Yang salah itu yang nggak sholat jamaah. Karena kalau nggak sholat jamaah nggak akan ada istilah makmum masbuk. Nah itu. Yuk, makanya kita ayo pahamkan dalam diri kita, jangan gingging sama pendapat sendiri. Saya nggak suka kalau ada orang yang pendapatnya gingging. Ya, misalnya, ya enggak lah, harus duduk tasyahud akhir lah. Orang kita ikuti imam, katanya harus ikuti imam.
Ternyata di depan lagi, ya saya kan sudah ngikuti imam. Imam duduk, aku kan nggak berdiri. Imam duduk, aku kan nggak jongkok, aku kan duduk juga. Itu. Akhirnya jadi bertentangan. Mohon maaf, tidak seperti itu. Silakan lakukan mana yang enak. Kalau nanya pribadi, Ustadz bagaimana? Kalau saya yang ditanya, saya ini jangan nyalahkan yang lain. Kalau saya yang mengikuti duduknya imam, tapi karena ingin bangkit lagi, saya duduk iftirashi, duduk mau bangkit kembali. Bapak Ibu mau ikut yang mana? Ya silakan. Yang penting kalau nanti Bapak Ibu nampak orang melaksanakan sholat sedang ketinggalan, waktu imam duduk tasyahud akhir, yang ketinggalan duduk tasyahud akhir, jangan sampai disalahkan yang pengen duduk iftirash, kan gitu kan? Atau ada yang duduk iftirash, kemudian yang duduk tasyahud akhir, jangan nyalahkan yang duduk iftirash. Oke, selesai, Pak Ibu. Ya, ada lagi yang mau bertanya sambil nanya, boleh. Ini yang terkait dengan masalah waktu kita duduk imam. Jadi saya kembalikan kepada sini Bapak Ibu. Seandainya ada orang yang dua tadi ya, ada dua, ternyata saat mendapati imam sudah tasyahud akhir, yang ikut pendapat ini karena ada sebuah kalimat, apabila atau barang siapa mendapatkan satu rakaat sholat, maka ia telah mendapatkan sholat berjamaah. Makanya satu pendapat dibolehkan ada orang yang menunggu kalau imam sedang duduk tasyahud akhir, sementara ada kawan yang kira-kira datangnya sama-sama terlambat dengan niat dan tujuan untuk sholat bersama-sama dua orang tersebut. Seandainya nanti ada orang yang berpendapat seperti itu, mohon maaf Bapak Ibu jangan salahkan. Mana tahu pengen memakai dalil yang ini. Tapi kalau saya yang ditanya, ini pendapat. Kalau saya yang ditanya, saya lebih cocok pendapat yang pertama. Kenapa? Ya. Kenapa? Seandainya ini kalau udah sempat datang dua orang, bisa mendapatkan jamaah lagi kan? Kalau yang datang satu orang, sholat sendirian akhirnya kan? Nah, makanya ini pendapat saya adalah lebih cenderung yang pertama. Jadi saat ketemu imam sedang apa, takbiratul ihram mulai yang dibarengi dengan niatnya, kemudian ikuti di mana imam sedang mengerjakan sholat. Sambung pertanyaan Bang Dayat lagi. Pertanyaan dulu. Jadi tadi mau menyempurnakan berapa rakaat Pak? 3 ya. Waktu imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sebagian menyatakan kalau sudah salamnya boleh bangkit. Sebagian menyatakan salam kedua lebih utama karena selesainya sholat itu adalah salam kedua. Sempurnakan baru bangkit. Silakan Bapak Ibu mau ikut pendapat yang mana? Ada yang berpendapat salam pertama sudah boleh bangkit, salam kedua janganlah, imam kan belum selesai kan itu kan. Makanya diikuti Assalamualaikum salam yang kedua. Kalau saya yang ditanya yang mana? Kalau saya secara pribadi setelah salam yang kedua, karena imam sudah selesai sholat baru kita menyempurnakan. Saat kurang dari 3 rakaat tadi, imam Assalamualaikum, Assalamualaikum, waktu bangkit, pertanyaannya, perlu pakai takbir istiqam atau tidak? Waktunya udah mau habis, 3 menit lagi. Paham belum pertanyaan saya? Saya ulang lagi. Saya makmum ketinggalan, duduk di tasyahud akhir. Imam, ini waktu sholat maghrib. Imam duduk tasyahud akhir. Kita sudah ikut duduk tasyahud akhir. Imam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waktu kita bangkit, mau bangkit itu
pakai takbir lagi atau tidak? Pakai. Ya, pakai atau tidak? Pakai. Pakai. Ada yang pakai. Ibu pakai. Ibu pakai nggak? Biar enak kita. Pakai. Ya. Ya, pakai. Ada yang pakai. Ada yang tidak? Semua pakai? Ya udah ngikut aja. Yang jadi pertanyaannya sekarang, saat mau bangkit ke rakaat berapa Ibu? Terakhir. Berarti kita waktu mau bangkit ini mau rakaat ke berapa Bu? Pertama. Maaf, saat rakaat pertama misalnya kita duduk. Pertama kan udah ikut kan Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk tasyahud akhir, ya kan? Saat mau bangkit itu ada nggak di situ bacaan takbir lagi? Ada nggak? Ada takbir perpindahan nggak? Allahu Akbar. Mau ke rakaat pertama itu ada takbir perpindahan nggak? Tidak ada. Yang ada takbir perpindahan itu seandainya kita ketinggalan berapa rakaat? Misalnya pas kita ikut tasyahud kedua, misalnya kita udah ikut dapat 2 rakaat. Saya ulang lagi, biar jelas. Kita sudah dapat 2 rakaat. Bedakan dulu. Pas ikut dapat 2 rakaat. Waktu mau bangkit imam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tinggal melengkapi, menyempurnakan berapa rakaat? 1. Udah dapat rakaat. Kedua kan menyempurnakan. Waktu naik ke atas ada takbir perpindahan tidak? Ya. Di situ ada takbir perpindahan, maka kita usahakan takbir perpindahan. Jadi Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar. Kenapa? Karena ada takbir. Pak. Tapi saat mau rakaat ketiga atau rakaat keempat, misalnya sholat isya, dapat rakaat ketiga, menyempurnakannya tinggal 1 lagi. Saat bangkit ada takbir perpindahan tidak? Ada takbir perpindahan tidak? Hah? Waktu mau masuk ke 4, coba perhatikan dulu. Nah ini nanti gak paham. Ya, saya sholat isya udah dapat 3 rakaat. Imam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saat bangkit mau menyempurnakan rakaat yang keempat, ada takbir perpindahan nggak setelah duduk? Ada tidak? Setelah duduk? Hah? Belum paham Pak, terpaksa harus tahap berikutnya. Ya. Karena waktunya sudah habis, belum paham. Nanti akan saya jelaskan lebih jelasnya lagi pertemuan yang akan datang. Ini masih banyak yang bingung. Ya. Adanya takbir perpindahan setelah duduk adalah setelah rakaat kedua, mau masuk ke rakaat yang ketiga. Betul. Tapi saat kita duduk, takbir perpindahan di rakaat ketiga mau keempat, maaf, nggak ada Pak. Takbir perpindahannya kan ini Allahu Akbar, sudah sujud kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang sujud kedua aturannya Allahu Akbar kan langsung bangkit kan Pak? Karena mengikuti imam langsung bangkit, makanya takbir kita Allahu Akbar akhirnya kan mengikuti imam kan? Duduk kan? Seharusnya takbir itu tadi kita sudah bangkit, paham? Tapi kita ikuti imam, makanya waktu bangkit lagi ada takbirnya lagi nggak? Nggak ada. Nah itu baru nyambung. Mau bingung ya. Tapi kalau di rakaat kedua mau bangkit ke rakaat 3, waktu Allahu Akbar, imam kan duduk kan? Imam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waktu kita bangkit mau rakaat ketiga ada takbir perpindahan tidak? Ada. Ya kan? Karena kita memang pas posisi saat itu tasyahud Oke, paham Bapak Ibu?
Ya kalau nggak paham nanti tanya lagi. Jangan lupa datang ke rumah bawa gula teh. Ketiga lah ya. Iya. Oke, saudara demikian masuk waktu salat Isya. Insyaallah masih banyak Pak yang harus dibahas di makmum masbuk ini. Bagaimana nanti cara berdirinya? Kalau saya ketinggalan posisi saya berdiri harus di posisi mana? Apakah mulai dari sebelah kanan atau sebelah kiri atau di tengah-tengah? Ini perlu ini. Bagaimana nanti kalau misalnya hanya satu makmum, satu imam misalnya kan? Ada 2 orang, makanya yuk ibu belajar baik-baik, bapak belajar baik-baik. Mudah-mudahan akan bertambah ilmu kita. Makanya yang terbaik jangan terlambat. Tapi kalau terlambat, ayo usaha untuk bisa mengamalkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.